Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Al-Baqarah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang kufar tersebut, kepada orang-orang munafik tersebut, berimanlah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qalu amanna, maka mereka pun mengatakan kami beriman. Akan tetapi apabila mereka kembali kepada seton-seton mereka, yang dimaksud dengan seton-seton mereka di sini adalah kepada pemuka-pemuka mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka, maka mereka katakan bahwasanya mereka masih berada di atas kekufuran. Mereka masih sama dengan pemuka-pemuka mereka tersebut. Tidak ada bedanya antara diri mereka dan tokoh-tokoh kekufuran ini. Innama nahnu mustahzi'un. Adapun kami bersama orang-orang muslim itu, kata orang-orang munafik ini, kami hanya mengolok-olok mereka saja. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membalas olok-olokan mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan balas olok-olokan mereka tersebut. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan yamudduhum. Allah akan ulur mereka. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ulur mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan yamudduhum. Allah akan ulur. Maka kita dapati jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang kufar ini, orang-orang munafik, mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka senantiasa melanggar aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi ternyata kita dapati sebagian dari mereka santai-santai saja kehidupannya. Hidupnya enak saja.
seolah-olah tidak ada masalah dengan dosa-dosa mereka. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Allah ulur-ulur mereka. Mereka terus bermaksiat agar nantinya Allah tabaraka wa taala ya berikan kepada mereka hukuman yang lebih berat. Ya, Allah siapkan bagi mereka siksa dan azab yang jauh lebih berat dikarenakan kekufuran mereka tersebut. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang Allah tabaraka wa taala inginkan baginya kebaikan. Ya, mereka yang Allah tabaraka wa taala ingin bagi mereka kebaikan, maka Allah tabaraka wa taala akan dahulukan bagi mereka sanksi ataupun uqubah dari kemaksiatan yang mereka kerjakan di dunia. Didahulukan sanksinya oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun orang-orang yang Allah tabaraka wa taala inginkan baginya keburukan, Allah tahan. Allah akhirkan sanksi tersebut. Nanti Allah kumpulkan pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, dia rajin maksiat, hidupnya enak saja, tentram, uangnya banyak, ya, jabatannya tinggi. Seolah-olah semua kebaikan dunia ada pada orang tersebut. Padahal pelaku maksiat ini. Ini Allah ulur jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Allah ulur orang-orang yang seperti ini. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjalu lahu, ajjala lahu al-uqubah fid dunya." Apabila Allah tabaraka wa taala menginginkan kepada seorang hamba itu kebaikan, maka ajjala lahu, Allah tabaraka wa taala akan segerakan ya bagi mereka, ya bagi orang ini al-uqubah, yaitu sanksi atau akibat dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Allah akan majukan, Allah percepat sanksi dari apa yang mereka kerjakan tersebut di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarr, dan apabila Allah tabaraka wa taala inginkan keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu, maka Allah tabaraka wa taala akan tahan ya dia bidzambihi, dengan dosa-dosanya, hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sampai Allah tabaraka wa taala ya balas nanti akibat kemaksiatan mereka tersebut pada hari kiamat. Allah tahan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, dan tentu kita imani bahwasanya siksa atau akibat yang Allah tabaraka wa taala, uqubah yang diberikan Allah tabaraka wa taala di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ya siksaan yang Allah tabaraka wa taala siapkan pada hari kiamat. Tidak ada apa-apanya siksa dunia dengan siksa neraka, tidak ada apa-apanya. Api dunia dibandingkan dengan api neraka, tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Contoh misalnya, Allah tabaraka wa taala berikan bagi penduduk neraka itu makanan zakum. Yang mana dijelaskan apabila ya getah dari zakum ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dari buah zakum ini, apabila getahnya ini satu tetes saja jatuh ke atas bumi, maka akan berakhir semua kehidupan yang ada. Subhanallah. Ya, dikarenakan apa? Bau yang luar biasa. Ya, kejelekan yang luar biasa. Ya, antum misalnya, subhanallah, antum kalau diberi oleh Allah subhanahu wa taala kenikmatan rumah yang cantik, rumah yang indah, ya, di kamar yang mewah, ada AC-nya, ada TV-nya lengkap, subhanallah. Ya, di sana ada bangkai tikus satu saja. Kira-kira enak enggak tidur di kamar itu? Enggak enak jemaah. Kenapa? Baunya enggak sedap. Ya, padahal ya ini fasilitasnya mewah, tempat tidurnya mewah, lemarinya mewah, istrinya cantik. Ada bangkai tikus, enggak enak tidurnya. Ya, ini subhanallah, ini gambaran betapa siksa di neraka Allah teramat ya berat sekali. Makanya enggak ada apa-apanya kalau kita bandingkan siksa yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada seorang hamba di dunia akibat dari kemaksiatan mereka dengan apa yang Allah tabaraka wa taala siapkan bagi orang-orang kufar tersebut di neraka Allah. Ya, makanya tadi kita katakan
Ya, tidak heran apabila kita dapati misalnya di dunia ini ada orang kafir, ya, fasilitas kehidupannya mewah, mobilnya gonta-ganti terus, mobil-mobil mewah, jabatannya tinggi, kehidupannya ya enak, hartanya melimpah. Ya, begitu juga dengan negara-negara kafir. Kita lihat misalnya kehidupan mereka enak-enak saja, tentram, makmur. Sedangkan negeri Islam subhanallah kok semeraut. Ya, kita lihat negara-negara Islam yang di sana mereka mentauhidkan Allah taala, ya ternyata kok perang terus. Ya, ternyata kok tidak pernah ya, tidak pernah tenang. Jangan sampai muncul di pikiran kita jangan-jangan yang kafir yang benar. Buktinya Allah sayang sama mereka, Allah jadikan kehidupan mereka enak, kaya-kaya. Ya, ini jangan sampai seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah taala. Ini adalah pemikiran yang keliru tentunya. Ya, ini tidak benar. Atau misalnya melihat orang kafir matinya senyum, oh, ini orang kafir husnul khotimah katanya. Ya. Kenapa? Itu matinya senyum hari Jumat. Ya. Maka ini adalah ya sesuatu yang keliru. Ya. Dan Allah taala telah siapkan ya bagi mereka, bagi orang-orang yang kufar tersebut, orang-orang yang ingkar pada Allah, ini sanksi yang teramat berat nanti pada hari kiamat. Adapun orang-orang yang beriman, Allah taala ya Allah dahulukan ya al-uqubah atau sanksi dari apa yang mereka kerjakan berupa maksiat di dunia. Ya Allah dahulukan bagi orang-orang yang beriman pada Allah taala, diberikan sanksi oleh Allah taala. Ya bisa jadi ya sanksi tersebut Allah taala dikarenakan maksiat yang dia kerjakan, Allah jadikan dia sakit. Jadi pusing kepalanya, batuk-batuk. Ya. Kenapa? Karena habis maksiat misalnya. Ya. Bisa jadi kena bencana, gempa bumi. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah taala, ya. Negerinya kena banjir. Ya, bisa jadi Allah taala dengannya Allah ya akan hapuskan dosa-dosanya. Ya, dikarenakan dosa yang dia kerjakan, dikarenakan maksiat, Allah taala dahulukan ukubah atau siksa bagi mereka di dunia. Ya, Allah taala sayang sama mereka. Allah ingin apa? Hapuskan dosa-dosa orang-orang yang beriman tersebut di dunia. Biar nanti mudah di sewaktu bertemu dengan Allah taala udah habis dosanya. Jadi ingat jamaah yang dimuliakan Allah taala, bagi seorang muslim, ya, sakitkah itu musibah yang menimpanya, maka ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, hatta duri yang menusuk dirinya, ya, dia tertusuk duri yang kecil sekalipun, ya, akan menghapuskan dosanya. Ini subhanallah, ini merupakan bentuk kasih sayang yang besar dari Allah taala. Dalam suatu riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang dia pernah menggoda sahabiah. Ya, ada seorang sahabat ini dia menemui ya seorang wanita dari sahabiah, yang mana wanita ini dulunya adalah pada masa jahiliyah seorang pelacur. Waktu masa jahiliyah dia pelacur. Setelah Islam tobat. Ya, tidak lagi jadi wanita penghibur. Nah, ini ketemu dengan salah seorang sahabat. Ya, akhirnya laki-laki ini pun ya ingin mengajak wanita ini melakukan hal yang tidak-tidak. Ya, karena dia tahu ini dulu pelacur ini waktu masa jahiliyah. Ya. Kemudian wanita itu katakan jangan, tidak boleh. Ya, sekarang kita sudah Islam. Ya, kita tidak lagi pada masa jahiliyah seperti dahulu. Allah taala telah berikan kepada kita nikmat Islam. Allah taala telah hilangkan kepada kita kesyirikan. Allah sudah angkat kebodohan tersebut. Allah taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan agama Islam. Ya. Dia ingatkan bahwasanya ini sekarang kita udah tidak sama kayak yang dahulu.
Ya, kita sudah diberi nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya laki-laki ini pun pergi, ya, meninggalkan wanita itu. Ya, akan tapi sambil pergi lihatnya terus perempuan itu. Ya, dilihatnya terus. Kemudian sambil lihat tiba-tiba ya jeger nabrak tembok. Ya. Kemudian orang ini pun datang kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia ceritakan kisahnya. Wahai Rasulullah, tadi anak tuh ada niatan buruk sama akhwat ini. Ya, yang dia dulu itu pelacur. Ya, muncul ya keinginan buruk dalam diri saya. Kan tapi ya Allah ingatkan. Ya, Allah cegah. Kemudian sewaktu saya tinggalkan, ya dia ceritakan. Ya, tapi mata ini masih aja mandang cewek ini. Hingga akhirnya ceker nabrak ya, nabrak tembok karena tidak fokus mandangnya kan. Ya, dia jalan ke depan, matanya ke samping melihat akhwat tadi. Akhirnya nabrak tembok. Ya, dia sampaikan kisah ini kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang ini, "Anta mimman aradallahu bihi khair." Engkau adalah di antara orang-orang yang Allah tabaraka wa taala inginkan bagimu kebaikan. Ya, engkau adalah di antara orang yang Allah ingin kebaikan bagi dirimu. Ya, ini subhanallah. Langsung Allah beri ukubah. Ya, nabrak tembok sakit kan, subhanallah. Ya, jadi bisa jadi nanti antum lihat ahwat ke tabrak tembok, ini mungkin Allah, alhamdulillah, ya Allah ingin kebaikan. Ya, lihat ahwat pakai motor, masuk binatang di matanya, alhamdulillah, Allah ingatkan, Allah sayang. Ya, mudah-mudahan ini adalah di antara tanda Allah Taala inginkan kebaikan bagi kita. Ya. Lihat yang halus-halus di luar, subhanallah ya. Kemudian pulang kepalanya pusing. Ya. Ini mungkin Allah Taala ingin menghapuskan dosa-dosa yang tadi kita lakukan, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, habis gibahin orang, makan keselak langsung batuk-batuk demam 2 minggu. Ya. Pada habis gibah langsung diberi ukubah atau sanksi oleh Allah Taala. Dan ini al-ukubah, ya, sanksi yang diberikan Allah Taala di dunia. Ya. Allah percepat sanksinya di dunia. Dan semoga ini merupakan tanda, ya, bahwasanya Allah Taala ingin kebaikan bagi orang tersebut. Ya. Mudah-mudahan ini merupakan tanda cinta dari Allah Taala. Ya, Allah inginkan baginya kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Taala memberkahi ana dan antum semuanya. Maka hendaklah kita perbanyak bertobat kepada Allah Taala. Ya. Dan jangan over pede. Ya, jangan over pede. Ya, terkadang kita ya suka over PD-nya berlebihan. Ya, PD-nya berlebihan. Oh, ini Allah sayang nih. Nak musibah Allah sayang nih. Allah sayang nih. Ya. Nah, Allah tabaraka wa taala ya dahulukan akibat, ya, sanksi bagi seseorang di dunia dikarenakan keimanannya. Tapi bisa jadi ini tidak lepas karena dosa-dosa kita. Ya. Tidak lepas karena dosa-dosa dan maksiat yang akhirnya menjadikan Allah tabaraka wa taala berikan musibah demi musibah tersebut. Walaupun memang musibah-musibah ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, tapi ya, jangan menjadikan seorang menjadi ujub, menjadikan seorang merasa dirinya tinggi. Oh, saya ini orang yang wali ini. Ya, saya ini orang yang, lah, jamaah yang Allah tabaraka wa taala, ini tidak benar. Ya, tetap merendah. Ini mungkin karena dosa saya. Ya, istighfar pada Allah tabaraka wa taala. Allah, alhamdulillah, Allah ingin mengingatkan saya ini. Ya, maka saya harus perbanyak lagi beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, perbanyak bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum. Allah tabaraka wa taala katakan, ulaikal ladzina starawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
Mereka itulah kata Allah Tabaraka wa taala orang-orang yang membeli ad-dhalalah kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidaklah perniagaan mereka itu yang menguntungkan mereka. Wa makanu muhtadin, dan mereka juga tidak mendapatkan petunjuk. Ya, orang-orang inilah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, menukar apa yang Allah Tabaraka wa taala berikan berupa hidayah, yang hidayah ini sesuatu yang sangat mahal sekali. Sesuatu yang sangat berharga, yang sangat dibutuhkan oleh setiap insan. Setiap manusia butuh terhadap hidayah dari Allah Tabaraka wa taala. Dia jual hidayah ini. Dia obral, ya, untuk membeli apa? Untuk membeli kesesatan. Ya, untuk membeli dolalah. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh sangat merugikan, ya. Makanya Allah Tabaraka wa taala katakan, ya orang ini tidak beruntung, orang yang bodoh. Ya, bagaimana bisa hidayah yang mahal ditukar dengan ya kesesatan, ya, dengan dolalah. Ya, orang dia beli kesesatan pakai uang, uangnya apa? Uangnya hidayah. Ya, maka ini jelas orang ini ada masalah, ya, masalah dengan akalnya, masalah dengan akidahnya. Ya. Adapun seorang muslim, ya, seorang muslim ini mereka sangat bersemangat sekali untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, bahwasanya hidayah itu ada 4. Ya. Ada yang pertama adalah hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum yang Allah Taala berikan kepada semua makhluknya. Baik itu muslim ataupun kafir, semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Bahkan binatang pun mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Contohnya, tidak ada kambing yang mau makan pizza. Tidak ada kambing yang mau makan pentol kuah, tidak ada. Kambing makannya daun, rumputan. Ini hidayah dari Allah Taala agar mereka dapat ya memenuhi kemaslahatan bagi kehidupan mereka. Bayangkan kalau misalnya kambing makan tulang ikan, apa ndak kesena? Ndak keselak itu, kayak kucing gitu kan. Kucing makannya tulang ikan. Mau bisa. Kalau kambing makan tulang ikan, aduh. Ya. Sakit jadinya. Siapa yang beri hidayah? Ndak pernah kambing itu sekolah. Ya, ndak ada yang ya mengajarkannya. Akan tapi Allah Taala memberikan kepadanya hidayah. Ini hidayah yang sifatnya umum. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatul bayan. Ya, hidayah yang berupa penjelasan. Yang Allah Taala berikan penjelasan tersebut, baik itu melalui perantara Rasul ataupun melalui Al-Quranul Karim. Ya, Allah Taala jelaskan kepada manusia, ini loh jalan yang lurus, ini loh jalan yang salah. Ini hidayah bayan atau irsyad. Kemudian yang ketiga adalah hidayah itu taufik. Dan hidayah taufik ini hanya milik Allah Taala. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan Allah Taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad kepada orang yang engkau kehendaki, kan, tapi Allah Taala lah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Cuma Allah yang dapat memberikan hidayah taufik. Ya, hatta Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya agar dapat masuk dalam agama Islam, tidak bisa. Ya, ini hidayah taufik. Ya, kemudian yang keempat adalah hidayah yang Allah Taala berikan kepada ya penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Jadi hidayah adalah sesuatu yang mahal, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Makanya seorang muslim ini berupaya keras untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah Taala. Ya, bahkan ya kita korbankan apa yang kita miliki untuk mendapatkan hidayah tersebut. Ya, kita korbankan harta kita korbankan jiwa kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah. Ya, dengan hidayah tersebut Allah Taala akan masukkan kita ke dalam surga. Kita berjuang dengan harta kita, dengan jiwa kita, lelah kita, capek kita, untuk apa? Untuk cari hidayah, bersungguh-sungguh. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya, Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Seorang yang bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah, pasti Allah Taala akan beri hidayah tersebut. Pasti Allah akan beri. Kalau tidak, dia bisa nanti nuntut di hadapan Allah Taala, ya Allah, hamba sudah benar-benar berupaya semaksimal mungkin cari hidayah, tapi engkau tidak beri wahai Allah.
Bagaimana bisa ceritanya orang yang benar-benar dalam hatinya ikhlas ingin mencari hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak diberi Allah, tidak mungkin. Dan Allah Maha Sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Seorang muslim ini adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas mencari hidayah. Ya, dia berkorban dengan hartanya, belajar, menuntut ilmu syar'i. Kenapa dia tahu? Karena dengan belajar Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan jalan untuknya masuk dalam surga. Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Nabi yang mulia SAW katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Dia tahu dengan menuntut ilmu ya akan mudah masuk dalam surga. Dengan menuntut ilmu dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidayatul bayan. Mendapat penjelasan-penjelasan dari Al-Quran, dapat membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram, dapat yang membedakan yang mana yang syirik, yang mana yang tauhid, dapat dia membedakan yang sunnah dan yang bid'ah. Dengan apa? Dengan ilmu. Dia keluarkan hartanya untuk menuntut ilmu. Rela dia capek-capek hijrah jauh, pergi dari kampungnya untuk apa? Untuk belajar, tinggalkan orang tuanya, tinggalkan keluarganya, untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kenapa? Dia mengetahui bahwasanya hidayah ini adalah sesuatu yang mahal. Bahkan Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada paman yang dia cintai. Ya, ini orang yang muslim, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, seorang muslim rela dia berkorban jiwa, berkorban harta untuk mendapatkan hidayah tersebut. Ya, akan tapi orang-orang tadi, ya orang-orang kufar ini malah sebaliknya, dia jual hidayah tersebut. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesesatan. Ya, padahal hadir di majelis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, salat di belakang Nabi. Kajian Nabi hadir enggak? Hadir kajian bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adakah guru yang lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Adakah dai yang lebih alim daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Adakah orang yang lebih baik dakwahnya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih baik akhlaknya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Nabi adalah dai terbaik, guru terbaik, contoh terbaik, suri teladan terbaik, ya, ustadz terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ternyata orang-orang munafik ini tidak dapat hidayah, tetap di atas kekufurannya. Dia menjual ya hidayah dengan apa? Kesesatan. Mereka lebih memilih kesesatan. Ya. Dan ya orang yang seperti ini banyak, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mereka menukar hidayah dengan kesesatan itu banyak sekali. Dikasih harta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diuji dengan jabatan-jabatan, diuji dengan kenikmatan, demi kenikmatan dia tinggalkan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, diberi nikmat, diberi harta, lupa sholat, ya, lupa birrul walidain, lupa menuntut ilmu. Dikarenakan apa? Karena banyak harta. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Ya, sungguhnya manusia ini sungguh-sungguh akan melampaui batas, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila kalian melihat dia apa? Kaya, banyak duitnya, banyak hartanya. Banyak orang yang apabila diuji dengan harta ini gagal ya untuk dapat melewati ujian tersebut. Banyak sekali. Ya, berat ujian harta itu, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, harta pun adalah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan antum kira yang namanya ujian adalah tidak punya duit saja. Banyak duit pun ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan hisabnya nanti lebih banyak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, lebih lama hisabnya. Akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari mana engkau dapat harta ini dan kemana engkau belanjakan. Ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, lebih berat. Beda dengan orang yang tidak ada harta tadi. Ya, tidak akan ditanya dapat harta dari mana, atau tidak punya harta. Tidak akan ditanya di mana dia akan belanjakan hartanya, duitnya aja tidak ada. Makanya banyak sekali orang-orang yang gagal ya sewaktu diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan harta. Ya, bahkan Nabi yang mulia SAW katakan apa? Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, bukan miskin yang Nabi takutkan. Akan tapi apa?
dibukakan pintu dunia sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, jamaah yang milik Allah Taala, berapa banyak orang yang binasa karena harta. Dikasih jabatan, dulu rajin sholat, ya dulu rajin sholat, ya termasuk orang-orang yang pertama datang ke masjid di shaf pertama, bahkan baca Quran dulu, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Ternyata sewaktu dagangannya udah rame, ya, dia sibuk di pasar, tidak sempat lagi ke masjid. Sholatnya apa? Sholatnya di tokohnya. Kemudian nanti ujung-ujungnya tidak sholat. Ya. Ini diuji oleh Allah Taala dengan kenikmatan, dan dia gagal. Ya, mereka inilah orang-orang yang menjual hidayah yang Allah Taala berikan tadi dengan apa? Dengan kesesatan. Mereka tukar sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi nilainya di sisi Allah Taala, itu hidayah, dia tukar dengan apa? Dengan kesesatan. Dia tinggalkan sholat jamaah, dia tinggalkan birrul walidain. Dulu orangnya misalnya tawadu, subhanallah, rajin untuk ilmu, rajin pergi kajian, ya, rajin belajar, ya belajar subhanallah, ya kajian paling depan, catat, ya. Sewaktu naik jabatan jadi sibuk, luar biasa disibukkan, ya. Akhirnya apa? Untuk kajian aja tidak punya waktu, untuk nuntut ilmu tidak ada lagi waktunya, habis sudah dengan pekerjaan. Diuji oleh Allah Taala. Mereka adalah orang-orang yang menukar hidayah yang Allah Taala berikan dengan kesesatan, dengan sesuatu yang lebih buruk darinya. Dan yang seperti ini banyak, jamaah yang Allah Taala. Bagaimana kita katakan tadi, ya, banyak kaum muslimin yang dia gagal ketika diuji oleh Allah Taala dengan nikmat. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Taala memberkahi ana dan antum semuanya. Allah Taala katakan, ulaika alladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, maka fama rabihat tijaratuhum, tidaklah beruntung tijarah mereka, perniagaan mereka tidaklah menguntungkan mereka. Wa makanu muhtadin, dan mereka juga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Allah Taala berikan permisalan hidayah tersebut dengan dua hal. Allah berikan permisalan hidayah dengan api dan dengan air. Allah Taala berfirman, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Permisalan mereka, kata Allah Taala, kamathalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang istauqada, yaitu orang yang meminta api. Ya, permisalan mereka ini bagaikan orang-orang yang meminta api, kata Allah Taala. Ya, dikarenakan jamaah yang Allah Taala, cahaya yang ada pada mereka, ya pada orang-orang munafik ini hakikatnya bukanlah dari mereka. Ya, cahaya tersebut bukanlah milik mereka, akan tapi milik kaum muslimin. Ya, mereka tidak ada cahaya. Ya, makanya mereka minta cahaya. Ya, mereka tidak memiliki cahaya. Ya, mereka cahaya tersebut adalah cahaya dari kaum muslimin. Oleh sebab itu orang-orang munafik ini mereka terjaga. Ya, sewaktu di dunia, ya mereka terjaga hartanya, ya terjaga darahnya. Ya, dia hidup di tengah kaum muslimin. Ya, padahal ini hakikatnya adalah orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang munafik ini orang-orang kafir. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang munafik ini, ya munafik itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang namanya nifak i'tiqadi dan ada yang namanya nifak
amali. Ya. Nifak i'tiqadi adalah nifak keyakinan. Yang nifak keyakinan inilah yang menyebabkan seorang tadi keluar dari agama Islam. Ya, adapun nifak amali ini banyak contohnya. Ya, orang-orang yang apabila dia berbicara senantiasa berbicara dusta, kalau dia berjanji tidak tepati, kalau diberi amanah dia tidak penuhi amanahnya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan ya seorang yang sama sekali tidak ada keinginan jihad dalam hatinya, ini juga terdapat sifat kemunafikan. Begitu juga dengan seorang wanita yang suka bersolek, berdandan di luar ya untuk ya keluar rumah, dia tampilkan dandanannya kepada laki-laki yang tidak haram baginya. Kemudian dia juga sombong. Ini juga termasuk ciri-ciri kemunafikan. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ya aktsarul munafiki ummati, ya munafik yang paling banyak dari umatku ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah qurra, adalah para pembaca Al-Qur'an. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau ya kurang lebih seperti itu yang apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terbanyak dari orang-orang munafik yang ada pada umatku ini adalah para pembaca Al-Qur'an, yaitu mereka membaca Al-Qur'an dikarenakan niat riya, ingin dipuji oleh manusia. Ini adalah orang-orang yang ada kemunafikan. Ya, mereka beramal untuk manusia, ada ya sifat-sifat munafik dalam dirinya. Ini nifak amali. Ya, kan, tapi yang dibahas di sini adalah nifak i'tiqadi. Walaupun kita tidak boleh remehkan yang namanya nifak amali ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Karena para ulama mengatakan bahwasanya nifak amali ini apabila terus ya dilazimkan oleh seorang hamba, senantiasa dia melakukan kemunafikan demi kemunafikan ini, maka dapat mengantarkan kepada nifak i'tiqadi. Ya, dapat menjadikan dia nifak munafik yang sesungguhnya, munafik tulen. Ya, dan ingat bahwasanya al-ma'siyah, ya maksiat itu adalah corong kepada kekufuran, kata para ulama. Ya, makanya seorang yang senantiasa melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, ya suka minum khamar, suka makan yang tidak dihalalkan, ya makan babi misalnya, ya suka ya berzina, ya suka makan riba, ya semua kemaksiatan demi kemaksiatan dia kerjakan, maka orang-orang ini sangat dekat sekali dengan kekufuran. Ya, dekat sekali dengan kekufuran. Ya, dia udah berada di tempat yang sangat berbahaya, sudah warning ini orang. Ya, kalau dia tidak perbaiki keimanannya, ya maka bisa jadi dia akan jatuh kepada kekufuran. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya terus ya diberi noda hitam. Ya. Dikarenakan seorang apabila melakukan kemaksiatan, Nabi yang mulia SAW kabarkan bahwasanya orang kalau melakukan maksiat itu jamaah, ya maka akan digoreskan, diberi titik hitam pada hatinya. Ya. Ditambah lagi maksiat, diberi lagi titik hitam, ditambah terus ditambah dengan dia terus maksiat sampai akhirnya titik hitam ini menutupi hatinya. Inilah yang disebut dengan ron. Sebagaimana firman Allah taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ya noda-noda hitam ini telah menutupi hati-hati mereka. Akhirnya mereka tidak bisa melihat lagi kebenaran. Tidak tahu lagi, oh ini yang hak, ini batil, tidak bisa dia bedakan. Ini sunnah, ini bid'ah, dia tidak bisa bedakan lagi. Kenapa? Karena hatinya telah tertutup. Karena apa? Karena banyak dosa demi dosa yang dia kerjakan. Hingga sampai akhirnya ya dia bisa jatuh kepada kekufuran. Dia tidak tahu ini kufur. Dia tidak tahu ini amal ini adalah amal kesyirikan. Dia kerjakan terus kesyirikan demi kesyirikan tersebut. Ya. Padahal dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Taala. Apabila seorang mati dalam keadaan syirik, dia tidak bertobat kepada Allah, Allah tidak akan ampunkan dosa tersebut. Ini berbahaya jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, dan ini orang-orang munafik, ya mereka hakikatnya adalah orang-orang yang kufur. Ya. Akan tapi mereka diperlakukan sama oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diperlakukan sebagaimana kaum muslimin. Ya, dia tidak diambil hartanya, ya. Tidak diperangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terjaga darahnya, terjaga hartanya. Kenapa? Karena mereka menampakkan keimanan. Padahal dari belakang ya berupaya untuk menjatuhkan agama Islam. Ya, sampai istri Nabi difitnah, ya, dikatakan pelacur sama mereka. Subhanallah.
Ini adalah siapa? Kerjaan orang-orang munafik. Oleh sebab itu mereka tidak memiliki cahaya. Dan cahaya itu hanya ada bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka saja, yaitu orang-orang muslim. Adapun dia tidak memiliki cahaya tersebut. Kemudian Allah Taala katakan, "Falamma adha'at ma haulahu, dhahaballahu binurihim." Maka setelah itu Allah Taala hilangkan cahaya tersebut. Ya, cahaya yang ada di sekitarnya. Sehingga tersisalah ya pada orang tersebut hanya apinya saja. Cahayanya dihilangkan oleh Allah Taala. Maka mereka berada dalam kesengsaraan. Kenapa? Dikarenakan panas yang teramat sangat dari api dan kegelapan karena cahayanya telah dihilangkan oleh Allah Taala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentari tentang firman Allah Taala ini, falamma ada'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya mengenai keadaan orang-orang kafir itu adalah bagaikan orang-orang yang menyalakan api agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari api tersebut. Dia nyalakan api agar apa? Bisa mengambil manfaat dari api. Akan tetapi sewaktu api tersebut telah terang, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala anhu, apinya sudah hidup, udah capek-capek dia nyalakan, kemudian sudah hidup api itu, dan dia ingin mengambil manfaat dari cahaya yang ditimbulkan oleh api tersebut, dan dengannya mereka sudah bisa melihat karena ada cahaya. Dan orang ya baru bisa melihat itu apabila ada bantuan cahaya. Ya tidak. Kalau tidak ada cahaya, antum punya mata bisa melihat enggak? Tidak bisa melihat. Ya. Dan dia sudah bisa melihat dikarenakan adanya cahaya yang muncul dari api tersebut. Ya, dia sudah dapat melihat manfaatnya. Akan tapi ya ketika kemudian api itu telah menjadi terang dan mereka sudah bisa melihat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala anhu, yang terjadi adalah ya tiba-tiba Allah taala padamkan, sehingga akhirnya dia pun tidak bisa melihat kembali, sehingga pada waktu itu mereka tidak bisa mengambil manfaat sama sekali dari api tersebut. Ya, inilah orang-orang munafik jamaah yang dimuliakan Allah taala. Ya, jadi ketika mereka sudah dilihatkan diperlihatkan oleh Allah taala jalan kebenaran, ya mereka sudah melihat nih bagaimana wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah melihat bagaimana indahnya akhlak Nabi yang mulia SAW. Ya, mereka sudah melihat mukjizat-mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi yang mulia SAW. Kebenaran sudah tampak di hadapan mereka, sudah jelas di hadapan mereka. Ya kan, tapi mereka tidak dapat mengambil hidayah tersebut. Ya, mereka tidak mendapatkan manfaat. Ya, padahal ini sudah terang jelas sekali di hadapan mereka ya hidayah tersebut. Ya, mereka tidak bisa mengambilnya. Udah ngaji dengan Nabi yang mulia SAW. Ikut kajiannya dengan siapa? Bukan dengan ustadz, dengan Nabi sebaik-baiknya manusia Muhammad SAW. Udah ikut ngaji sama Rasul yang mulia SAW. Ya, kurang apalagi ilmunya Nabi yang mulia SAW. Kurang bagus apalagi dakwah Nabi yang mulia SAW. Akan tapi tetap juga orang-orang ini tidak dapat mengambil hidayah. Ya, padahal udah terang awalnya cahaya tersebut di hadapan mereka, akan tapi mereka tidak dapat mengambilnya. Allahu ta'ala alam. Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah kita telah simak kajian berjudul
orang-orang yang Allah yang inginkan kebaikan,